Bos, hayo siapa yang suka ngemil? Anywhere and anytime. Sambil santai atau kerja, mulut macam gak bisa diem, bawaannya mau ngunyah terus. Padahal nggak bikin kenyang-kenyang banget, tapi yang penting hati senang ya bos. Nah, orang-orang yang hobi ngemil ini empuk banget bos buat jadi pasar para pengusaha snack ring. Salah satu produk camilan dengan kearifan lokal tak lekang zaman adalah the one and only keripik tempe. Kuilah kenalan dengan pemasok keripik tempe tersohor di Malang, Jawa Timur. Halo bos, saya Ria. Saya Lala. Kami dari Keripik Tempe Rohani Malang. Menjalankan usaha orang tua tentu tidaklah mudah. Harus ada gebrakan dan juga inovasi. Nah, mau tahu kriuknya cuan bisnis keripik tempe? Di sini tempatnya. Meneruskan usaha yang dirintis orang tua sejak tahun 1988, ternyata membuat Ria dan Laila harus melakukan sejumlah terobosan bos, agar produk yang dibuat tetap dicari dan diminati. Terbukti seiring waktu, bisnis yang mereka jalankan berkembang, produksi pun meningkat dan orderan melimpah. Karena banyaknya muncul pemain-pemain baru dalam usaha yang sama, justru ini menjadikan tantangan buat kami bagaimana keripik tempe rohani itu tetap eksis dan tentunya dapat memenuhi pasar yang lebih luas. Menawarkan aneka olahan keripik tempe, kakak beradik ini ternyata mampu menjual puluhan ribu kemasan setiap bulannya. Dengan berbagai macam varian, ada keripik tempe spesial dan original. Mantap nggak tuh? Kalau rasa, tenang bos, ada 15 rasa keripik tempe yang bisa kamu pilih. Mau balado, rumput laut, sampai keju, lengkap. Nggak kaleng-kaleng ya. Sementara itu, terdapat juga varian keripik tempe sagu dengan konsep kemasan kekinian. Mulai dari rasa sambal mata, seblak Bandung, mie goreng, dan sambal ijo padang. Bener-bener niat ya bos, cara Ria dan Laila melakukan inovasi produk. Padahal nih bos, awalnya produksi tempe dilakukan di rumahan biasa. Tapi karena makin berkembang, mereka pun mulai memperluas tempat hingga menjadi pabrikan seperti ini. Untuk memasarkan produk keripik tempe ini, Ria dan Laila memiliki outlet yang ada di wilayah Sanan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Kawasan Sanan memang dikenal sebagai pusat olahan tempe sejak dulu bos. Setiap hari, Ria dan Laila setidaknya membutuhkan 1000 kg pasokan tempe. Dan untuk memenuhi produksi, mereka bekerja sama dengan sejumlah pengrajin tempe. Produksi tempe dilakukan setiap hari bos, mulai dari pencucian bahan dasar kedelai, perebusan, peragian, fermentasi, sampai menjadi kepingan tempe. Untuk menciptakan kriuk tempe yang sempurna, proses penggorengan dilakukan dalam 2 tahap. Pertama, proses pematangan, kedua, masuk proses pengeringan. Angkat keripik dan tiriskan. Sebelum dikemas, keripik tempe harus dimasukkan ke dalam wadah khusus selama 1 malam. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kadar minyak pada tempe. Terakhir, packing keripik tempe bos. Tambahkan sejumlah varian rasa tergantung selera. Selain masih mempertahankan kemasan lama, beberapa varian keripik tempe dikemas dengan tampilan kekinian. Tujuannya apalagi kalau bukan rebranding, untuk membuat olahan keripik tempe bisa diterima berbagai kalangan. Yang pertama, kita harus menjaga kualitas produk kita. Dan yang kedua, yang paling penting pelayanan. Kemudian yang ketiga yaitu mengikuti perkembangan zaman. Bos, meski ini bisnis keluarga, semua harus tetap dilakukan profesional ya kalau ingin berkembang. Buang jauh-jauh deh tuh rasa sungkan dan gak enakan. Selain itu, ada beberapa poin yang harus dijalankan. Seperti sistem bagi hasil keuntungan, apakah akan dibagi rata atau sesuai porsi pemilik modal. Berikutnya, pemberian tugas dan wewenang harus jelas. Tujuannya tidak lain untuk saling melengkapi agar bisnis berjalan lancar.
Anyway, kalau melihat kapasitas produksinya yang besar, jadi pengen tahu deh, dalam sebulan tembus berapa pack ya jualan keripik tempenya? Untuk keripik tempe, alhamdulillah selama sebulan terjual 30.000 sampai 40.000 piece per bulan. Start dari harga 8.500 sampai 15.000. Menarik bos, omsetnya renyah banget, serenyah tekstur keripik tempenya. Dalam sebulan, produksi keripik tempe ini mencapai 40.000 packing dengan harga start dari Rp8.500. Kalau diakumulasi bos, total omset bisnis keripik tempe milik Ria dan Laila ini bisa tembus di angka Rp340 juta bos loh. Siapa yang nggak ngiler coba? Sukses dalam menjalankan bisnis sih memang tujuan bos, tapi Ria dan Laila ternyata nggak mau berjalan sendiri. Terbukti, mereka juga bekerja sama dengan sejumlah pelaku UMKM dengan memasok berbagai produk di outletnya. Sementara untuk penjualan produk, Ria dan Laila juga bekerja sama dengan reseller yang ada di seluruh Nusantara. Setidaknya ada 100 reseller yang sudah bergabung dalam bisnis ini, bos. Nah, bos, dalam menjalankan sebuah usaha tentunya tidak hanya butuh modal saja, tetapi konsistensi, pantang menyerah, dan kreativitas. Nah, kalau semuanya sudah dilakukan, pasti ujung-ujungnya manis. Semanis apa? Cuan, bos! Bos, setuju ya? Yang namanya warga plus 62 emang suka banget terhadap sesuatu yang viral. Begitu juga dengan tempat wisata. Di mana ada yang happening, di situ deh banjir pengunjung. Halo bos, selamat siang. Saya Noberta dari Heha Ocean View Yogyakarta. Memanfaatkan lahan kosong untuk tempat wisata tentunya sangat menarik bukan? Asalkan 1. Kreatif dan inovatif. 2. Menarik. Yang ketiga, mengikuti perkembangan zaman. Ingin tahu lebih lanjut tentang konsep wisata kita? Yuk ikuti saya. Salah satu destinasi wisata yang masih hangat jadi perbincangan ada di Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. That's right bos, Heha Ocean View. Mengusung konsep wisata kekinian, tempat ini ngajakin wisatawan seru-seruan bos. Dengan pemandangan Samudra Hindia dan sejumlah spot foto menarik. Meski baru dibangun 1 tahun terakhir, tempat ini mampu menyedot ribuan pengunjung tiap harinya, bos. So pasti deh auto cuan berdatangan. Menarik juga ya. Penasaran dong, sekece apa sih tempat ini? Let's go, kita ceki-ceki, bos. Memiliki luas sekitar 4 hektar, tempat wisata ini menjadi salah satu destinasi favorit yang banyak dikunjungi oleh wisatawan di Yogyakarta. Untuk menuju lokasi, pengunjung membutuhkan waktu tempuh sekitar 2 jam dari pusat kota Jogja. Ide ini merupakan milik swasta bos, dengan pengelolaan yang sangat matang. Namanya usaha emang nggak boleh nanggung ya bos, segala sesuatu harus disiapkan. Mulai dari konsep, lahan, tawaran, bahkan sumber daya manusianya. Untuk bisa masuk ke lokasi, wisatawan dikenakan tiket masuk mulai dari Rp15.000 di awal pekan dan Rp20.000 di akhir pekan. Sementara tawarannya ada sekitar 12 spot fotografi dengan konsep dan desain yang unik. Untuk bisa menikmati spot yang ada, wisatawan harus menyiapkan kocek lebih dengan waktu yang sudah ditentukan. Bos, dalam perjalanannya, konsep wisata dengan menghadirkan spot fotografi memang banyak digemari, apalagi didukung oleh fasilitas yang memadai. Setuju sih, fasilitas tanpa kreativitas nggak akan jadi berkelas, bos. Semakin kreatif, semakin banyak dilirik. Untuk tema lokasi foto sendiri, manajemen tempat ini menghadirkan sejumlah opsi, mulai dari bangunan sampai dengan pemanfaatan benda unik. Bangunan waterfall dan spot lainnya dengan pemandangan laut lepas.
Dalam meningkatkan daya tarik pengunjung, manajemen selalu melakukan terobosan baru dengan sejumlah paket-paket spesial yang dihadirkan. Next, memanfaatkan platform marketplace. Banyaknya media sosial bisa dimanfaatkan sebagai media promosi cuma-cuma. Ini bisa menjadi tips para pelaku usaha untuk memberikan paket-paket seru. Untuk menjaga keviralan, tentunya kita harus keep viral every month, every year. Jadi kita tetap menjaga digital marketing kita itu tetap hidup, tentunya dengan konsisten dan persisten. Kita pasti akan ada inovasi di dalam area Heha sendiri. Selalu ada penambahan-penambahan sesuatu yang baru. Dan setiap ada yang baru, pasti kita informasikan melalui kanal official media sosial kita. Berikutnya, itinerary creator. Zaman now, banyak wisatawan yang nggak mau ribet. Semakin matang tawaran, makin tinggi juga kunjungan. Terakhir, corporate system. Melibatkan sejumlah agen travel dan biro perjalanan juga bisa menjadi langkah yang bisa dicoba oleh pelaku usaha wisata. Bos, penawaran usaha wisata tanpa ada ekspansi produk lainnya kayaknya kurang gimana gitu ya. Kudu ada pengembangan paket lainnya. Makanya tempat ini juga menawarkan konsep resto, Bos. Ada 2 konsep tempat makan yang ada di sini. Pertama yaitu Cliff Lounge yang bisa dijadikan pengunjung untuk menikmati pemandangan alam dari ketinggian. Kemudian ada konsep Ocean Bar dengan sajian menu ala seafood dan minuman tropis. Mulai dari strawberry leci, kakap ikan manis, udang bakar mari, calamari, dan kepiting saus Padang. Buat pengunjung yang ingin menikmati lokasi lebih lama, ada juga tawaran glamping dengan fasilitas modern, Bos. Setidaknya ada 12 glamping dengan konsep sea view. Satu ruang glamping ini bisa diisi 2 orang. Storage yang ditawarkan juga lengkap, mulai dari pendingin ruangan, TV, dan mini pool pribadi. Rate yang ditawarkan mulai dari Rp880.000 sampai dengan Rp2.000.000 per malam. Mau tahu dong, Bos, berapa average pengunjung tempat ini kalau kita hitung dari tiket masuknya aja? Dengerin baik-baik ya. Untuk pengunjung dalam 1 bulan itu average-nya 20-30 ribu. Dengan harga tiket masuk start 15.000. Wow, fantastis, tis. Ini hitungannya masih dari harga tiket loh, belum termasuk omset fee dari spot dan bundling produk lainnya. Dalam sebulan, angka pengunjung tembus di 30.000 orang, Bos. Berarti kalau kita akumulasi, nominal omset lokasi ini tembus di angka Rp450 juta per bulannya. Cincai banget ya, Bos. Gurih nggak ketulungan. Ide wisata kreatif ini nggak cuma menghasilkan peluang cuan, Bos, tapi juga membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Setidaknya ada 200 karyawan yang tergabung dengan tempat ini. Tepuk tangan dong. Gimana, Bos? Buat kalian yang mau mencoba bisnis di dunia wisata, tetap semangat, terus berinovasi, dan pantang menyerah. Yang penting, cuan, Bos. Bos, pada suka makan nugget kan? Nggak cuma rasanya yang enak, Bos, tapi cuan dari bisnis nugget juga auto moncor. Penasaran sama gurihnya cuan dari nugget? Tetap di Cuan, Bos, sesaat lagi. Semakin berkembang zaman, makin maju pula segala aspek yang ada, Bos. Mulai dari teknologi, media, gaya hidup, sampai dengan kuliner. Yoi, berbicara tentang kuliner, ternyata industri ini emang gak ada matinya. Bisnis makanan kerap jadi bidikan utama dalam meraup cuan bagi para pengusaha. Walau banyak jenis kuliner yang sama bermunculan, pada dasarnya para entrepreneur gak perlu khawatir, Bos. Catat ya, selama produk yang ditawarkan berkualitas, dengan sentuhan cita rasa no abal-abal, dijamin bisnis yang dijalankan bakal auto moncor. Hal ini dibuktikan salah satu perusahaan kuliner yang memproduksi berbagai produk pangan. Lokasinya ada di kawasan Brayut, Bandaharjo, Sleman, Yogyakarta.
Mau kenal lebih dekat seperti apa konsep dan produk yang ditawarkan? Cus, sikat bos! Halo bos, saya Destina Handityarini dari PT Sirah Food Indonesia. Mewujudkan makanan kekinian yang halal dan toyiban itu butuh konsistensi dan komitmen dari manajemen dan karyawan. Mau tahu konsepnya seperti apa? Temukan jawabannya di sini ya. Berdiri sejak tahun 2013, perusahaan ini menjadi salah satu bisnis yang menghasilkan berbagai produk pangan dengan konsep frozen food yang mengolah daging ayam dan sapi. Dari semua produk yang dibuat, konsentrasi yang dilakukan adalah mengenal produk dengan syariat Islam, yaitu halal dan thoyyib. Hal ini dilakukan mengingat bangsa nasional Indonesia yang mayoritas umat muslim, bos. Tentunya jadi potensi lahan basah cuan yang menjanjikan. Pada dasarnya, untuk halal dan thoyyib sendiri nggak cuma dilihat dari bahan yang digunakan, namun juga dari proses pengolahan, manfaat, dan lainnya. Untuk bisa mendapatkan label ini, sebuah usaha harus sudah mendapatkan lisensi resmi dari sejumlah lembaga terkait. Yang pertama, kita pastikan dari suplai ayam kita. Suplai ayam kita telah memiliki sertifikat halal. Kemudian proses di kita pun memang mempersyaratkan sesuatu yang halal. Setiap tahun ada audit halal dan itu pasti terjamin kehalalannya. Ide awalnya lahir dari pemotongan ayam dengan stok berlimpah. Untuk memaksimalkan produk, akhirnya ekspansi usaha dilakukan hingga timbullah ide produk pangan. Setidaknya ada 3 brand besar produk yang dibuat. Sementara jenisnya ada beragam, bos. Mulai dari nugget, kentang goreng, ayam karage, dan masih banyak lagi. Bos, salah satu olahan yang menjadi ciri khas tempat ini yaitu nugget karakter. Bentuknya macam-macam, bos. Mulai dari dinosaurus, numero atau alfabet, dan Fanny. Pada awal produksi, usaha ini hanya memasok sekitar 2 ton produk nugget dalam sehari. Makin lama, pangsanya makin berkembang. Saat ini, olahan nugget yang dibuat udah tembus 20 ton dalam sehari. Beh, pecah nggak sih, bosku? Memanfaatkan lahan seluas 7.000 meter persegi, lokasi produksi dibuat dengan melibatkan sekitar 200 karyawan. Produksi nugget sudah menggunakan mesin berteknologi tinggi. Selain untuk menjaga kualitas dari nugget sendiri, proses ini dilakukan untuk memenuhi pasokan yang dibutuhkan. Kalau untuk pasokan dagingnya itu kita 80% dari penjualan yaitu sekitar 15-16 ton. Bos, penggunaan daging ayam beku memang sengaja dilakukan dalam menjaga tekstur daging, biar gampang dibentuk saat dicetak nanti. Nah, untuk sistem pemasaran itu kita punya 2 channel. Yang pertama kita ke modern trade, itu mengcover supermarket besar. Kemudian kita punya GT juga, GT itu kita mengcover ke pasar-pasar becek. Kemudian kita juga merambah ke Horeca, hotel, restoran, dan kafe. Selain memanfaatkan marketplace, saat ini ada juga ratusan reseller yang sudah tergabung. Penasaran nggak sih, bos? Kira-kira dalam sebulan, average penjualan nugget karakter ini tembus di angka berapa tiap bulannya? Untuk sebulan kita rata-rata di 700.000 sampai 800.000 pack dengan harga starting di 30.000 per pack. Beh, super sekali kan, bos? Untuk penjualan produk nugget karakter sendiri, angkanya mencapai 800.000 pack dalam sebulan. Kalau kita akumulasi dengan harga terendah, yaitu Rp30.000 tiap pack, berarti ada sekitar Rp2 miliar lebih, bos. Benar-benar auto cuan legit. Ada tips nih, bos, untuk menjaga produksi sebuah kuliner tetap dilirik. Pertama, jaga kualitas, baik secara bahan, proses, sampai detailing lainnya. Kedua, evaluasi. Tiap menghasilkan produk, lakukan evaluasi. Baik terkait dengan kendala yang dihadapi atau gagasan dan pengembangan produk ke depannya. Terakhir, punya rasa kepemilikan yang sama. Artinya, bos, tiap karyawan memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga produk dan eksistensi produk yang sudah dibangun.
Meski market produk sudah go nasional, inovasi tetap dilakukan, Bos. Begitu juga dengan sistem marketing yang ada. Tim selalu memanfaatkan sejumlah foto dan video guna promosi produk yang dibuat dengan memaksimalkan sejumlah platform media sosial. Dalam usaha bisnis, bundling produk juga sangat dianjurkan, Bos. Contohnya, penggabungan satu kemasan dengan 3 produk sekaligus. Terdiri dari nugget, kentang goreng, dan ayam karage yang menjadi produk terbaru. Gimana, Bos? Ide bisnis no kaleng-kaleng, yes? Terima kasih Bos telah mampir ke sini. Kunci dari kuliner Indonesia adalah kualitas. Selain kualitas, kehalalan juga sangat penting. Maju terus kuliner Indonesia. Yang namanya usaha emang gak pernah mengkhianati hasil ya, Bos. Memulai usaha di bidang apapun, kuncinya itu harus tekun. Kemudian, selektif memilih pasar. Dan jangan lupa, minta doa serta dukungan keluarga. Hasilnya nih, Bos, cuannya bisa sampai ratusan juta. Biar urusan cuan makin nyaman, usahakan transaksi keuangan tetap dalam genggaman dong. So, buat yang belum download, buruan download aplikasi Alobank. Tinggal scan barcode yang ada di layar televisi kamu, Bos. Banyak kemudahan yang bisa kamu dapatkan. Transfer gratis antar bank, poin hadiah atau diskon langsung, dan kemudahan membayar berbagai tagihan. Sekian jumpa kita hari ini. Selamat berakhir pekan, dan yang penting, cuan, Bos!